Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 16 Desember 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Fesalito, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Dirtim Dexus Barreskrim Polri berhasil mengungkap TPPU dengan perdagangan impor barang dalam bentuk pakaian bekas pakai tidak dalam keadaan baru. Polri bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Kapolres Aceh Tenggara bersama Ketua Bayangkari Cabang Aceh Tenggara turun langsung ke Desa Simpur Jaya untuk menyalurkan bantuan sembako perlengkapan bayi serta membuka dapur umum. Di informasi pertama, pemirsa Polda Maluku Utara melalui jajarannya melaksanakan operasi penyakit masyarakat Kiraha 2 tahun 2025 di seputaran kota Sofifi. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah minuman keras ilegal sebagai upaya menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Maluku Utara menggelar operasi penyakit masyarakat dengan melaksanakan patroli sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya peredaran minuman keras, perjudian, dan tindak kriminal lainnya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, aparat melaksanakan operasi penyakit masyarakat Kiraha 2 tahun 2025. Kegiatan yang dimulai pukul 21 waktu Indonesia Timur hingga selesai tersebut berlangsung di seputaran kota Sofifi. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang warga berinisial Susani P. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa minuman keras, yaitu 2 kaleng bir merek Bintang Putih, 1 botol bir hitam merek Guinness, serta 1 botol minuman keras tradisional jenis cap tikus. Kegiatan operasi Pekat Kiraha 2 ini merupakan bagian dari upaya aparat dalam menekan peredaran minuman keras ilegal serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kota Sofifi. Hingga kegiatan berakhir, situasi terpantau aman dan terkendali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satgas Gakum Importasi Ilegal dipimpin Dirtim Dexus Barreskrim Polri bekerjasama dengan Polda Bali berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dengan perdagangan impor barang dalam bentuk pakaian bekas pakai tidak dalam keadaan baru atau thrifting. Dengan omset mencapai 1,3 triliun rupiah, Polri menetapkan 2 tersangka dengan tempat kejadian perkara di Pasar Kodok Tabanan, Bali. Operasi yang dilakukan oleh Satgas Importasi Ilegal di Dirtim Dexus Barreskrim Polri selama 2 bulan berhasil memetakan jaringan internasional penyelundupan pakaian bekas yang terdiri dari klaster kelompok penjual yang ada di luar negeri, kelompok transporter, kelompok penyedia jasa pembayaran, hingga kelompok pengedar penjual pakaian bekas pada beberapa pasar modern dan retail maupun toko online atau marketplace. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan 2 tersangka atas nama ZT dan SB diduga melakukan impor barang yang dilarang dalam bentuk pakaian bekas dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Pelaku memesan barang kepada WNA Korea berinisial KDS dan KIM untuk kemudian dikirimkan ke Indonesia melalui Malaysia dengan tujuan akhir gudang milik tersangka ZT dan SB yang berlokasi di Bali. Hasil keuntungan penjualan oleh tersangka dibelikan aset berupa tanah bangunan, kendaraan mobil, dan bis. Berdasarkan analisa transaksi keuangan, total importasi ilegal yang dilakukan selama periode tahun 2021 hingga 2025 mencapai 1,3 triliun rupiah. Untuk menyamarkan keuntungan dari penjualan barang ilegal tersebut, pelaku memperbesar usaha PT KYM yang bergerak di bidang transportasi bis dan toko pakaian milik tersangka ZT.
Tersangka juga melakukan pencucian uang dengan menyamarkan transaksi menggunakan rekening atas nama orang lain, sehingga keuntungan dari penjualan barang ilegal tersebut bercampur, seolah-olah berasal dari usaha PT KYM dan dari toko pakaian tersebut. Terhadap para tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu petugas NTMC Korlantas Polri. Saya Brigadir Putu Fungki hadir untuk mengupdate situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan CPO Telkom, Jakarta Selatan. Di mana situasi lalu lintas saat ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi terpantau ramai lancar di jalur arteri. Kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Sedangkan di jalur tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi saat ini terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terlihat dari adanya perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi. Antisipasi akan kendaraan yang akan keluar dari gerbang tol Semanggi dan kami harap para pengendara untuk dapat menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan. Kemudian lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pancoran di jalur tol dalam kota lalu lintas saat ini juga terpantau sudah mulai ramai, namun kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Dan di jalur arteri lalu lintas sore hari ini masih terpantau kondusif lancar. Dan selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Di mana kondisi arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Keraton Jogja atau dari arah kiri yang akan menuju ke atas sore hari ini lalu lintas terpantau cukup lengang. Tidak ada kepadatan arus lalu lintas yang terjadi, namun kami tetap mengimbau bagi para pengendara untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda mengingat di kawasan ini terdapat kendaraan tradisional seperti beca ataupun kuda beca yang melintas dan juga pejalan kaki yang berlalu lalang. Kemudian lalu lintas juga dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Pasar Kembang sore hari ini terpantau lancar cenderung lengang. Dan yang terakhir pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Tohpati, Bali. Di mana kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Simpang Tohpati, Bali secara keseluruhan terpantau cukup ramai, terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan. Hal ini terlihat dari adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 50 hingga 100 meter ke belakang. Dan selepas antrian traffic light, kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Baik dari Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke Sanur ataupun dari arah Denpasar yang akan menuju ke Gianyar. Kami harap para pengendara untuk dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, berhenti di belakang garis stop demi memberikan hak kepada pejalan kaki yang akan menyeberang. Dan pemirsa selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan Anda menggunakan jas hujan yang bukan berjenis ponco dan juga harap berhenti di jalan yang aman ataupun di tempat yang aman. Selanjutnya bagi Anda pengendara roda 4, pastikan bumper kendaraan Anda dapat berfungsi dengan baik. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.